Bayangkan sejenak, malam itu sunyi, hanya lampu redup yang menemani. Sementara hatimu terasa hampa. Seseorang yang dulu kamu percaya, seseorang yang kamu cintai, atau bahkan yang kamu anggap bagian dari hidupmu, tiba-tiba memilih pergi tanpa peringatan, tanpa alasan yang benar-benar bisa kau cerna. Yang tersisa hanyalah bayangan, luka, dan pertanyaan yang terus berputar di kepala. Apa aku kurang baik? Apa aku tidak cukup berharga? Mengapa mereka tega meninggalkan? Rasa itu menyesakkan dada, seakan dunia merenggut cahaya, meninggalkanmu dalam kegelapan yang panjang. Kamu mencoba menghapus jejak, tapi justru semakin terasa pahitnya. Kamu berusaha melupakan, tapi semakin dalam justru luka itu menusuk. Dan di saat-saat itulah ada satu pikiran yang muncul. Bagaimana caranya agar mereka menyesal telah pergi? Bagaimana agar suatu hari nanti mereka sadar bahwa meninggalkanku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka? Sobat, pertanyaan itu wajar. Bukan karena kamu haus balas dendam, bukan karena kamu ingin menyakiti balik, tapi karena jauh di dalam hati, kamu ingin kebenaran berpihak padamu. Kamu ingin membuktikan bahwa nilai dirimu jauh lebih besar daripada yang mereka kira. Dan menariknya, ada jalan untuk itu. Bukan jalan yang penuh kebencian, bukan pula dengan mengejar dan memohon, melainkan jalan yang sunyi tapi elegan. Jalan yang membuat mereka menyesal tanpa kamu harus berbuat apa-apa. Hari ini, aku akan mengajakmu menyelami 8 cara membuat orang yang meninggalkanmu menyesal. Dan aku perlu ingatkan sejak awal, ini bukan sekadar daftar motivasi yang bisa kamu dengar lalu dilupakan begitu saja. Tidak, apa yang akan kita bahas adalah perjalanan batin, strategi hidup, dan cara memutar balik energi luka menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan, beberapa cara di antaranya mungkin terasa sederhana, tapi ketika kamu jalankan dengan sepenuh hati, dampaknya bukan hanya membuat mereka menyesal, tetapi juga membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bayangkan nanti, ketika mereka yang dulu meninggalkanmu tanpa penyesalan, tiba-tiba melihatmu. Mereka tertegun. Kamu bukan lagi sosok yang rapuh, bukan lagi seseorang yang menangis sendirian di sudut kamar. Kamu telah berubah, kamu bersinar, dan di saat itu, penyesalan mereka akan datang sendiri. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena hidupmu sendiri adalah buktinya. Namun sebelum kita membahas 8 cara itu satu per satu, izinkan aku membawa kamu terlebih dahulu pada sebuah kesadaran penting. Menyesalnya mereka bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sesungguhnya adalah kamu menemukan kembali dirimu yang kuat, yang bernilai, yang tidak bisa digoyahkan hanya karena seseorang memilih pergi. Karena ketika kamu bangkit, ketika kamu tumbuh, ketika kamu berdiri di atas luka itu, penyesalan mereka akan hadir dengan sendirinya. Kamu bahkan tak perlu menoleh, karena hidupmu sudah berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama sampai akhir, karena kita akan menyingkap satu demi satu rahasia bagaimana menjadikan luka ditinggalkan sebagai jalan untuk bersinar. Dan percayalah, cara kelima adalah yang paling dalam, cara yang sering diabaikan banyak orang, tapi justru paling membuat mereka menyesal dalam diam. Apakah kamu siap? Mari kita mulai perjalanan ini. Cara pertama, bangkit dan rawat diri setelah ditinggalkan. Hal pertama yang sering terjadi adalah kejatuhan. Kita merasa hancur, hilang arah, bahkan tubuh ikut melemah. Makan jadi tak teratur, tidur berantakan, wajah kusut, dan tubuh mulai kehilangan energinya. Seakan dunia ikut runtuh bersamaan dengan kepergian mereka. Tapi justru di titik inilah kita harus mulai bangkit. Karena percaya atau tidak, langkah pertama untuk membuat mereka menyesal adalah merawat diri sendiri. Coba bayangkan,
Hari ini mungkin kamu masih berantakan, tapi seminggu, sebulan, atau setahun ke depan, bagaimana jika mereka bertemu kembali denganmu dan melihatmu tampil jauh lebih baik daripada saat mereka meninggalkanmu? Bukan lagi wajah lelah yang penuh air mata, melainkan senyum tenang, tubuh yang sehat, dan aura yang berbeda. Percayalah, momen itu akan menusuk mereka lebih dalam daripada 1000 kata sindiran. Merawat diri bukan hanya soal fisik, bukan hanya tentang pakaian baru, gaya rambut, atau penampilan luar. Merawat diri juga berarti menjaga kesehatan batin, menjaga hati agar tidak tenggelam dalam dendam, menjaga pikiran agar tetap fokus pada masa depan, menjaga jiwa agar tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Ketika semua itu terjaga, kamu bukan hanya terlihat lebih menarik, tapi juga memancarkan energi yang membuat siapapun merasa kehilangan jika jauh darimu. Ada satu rahasia kecil. Orang yang meninggalkanmu sebenarnya diam-diam berharap melihatmu hancur. Mereka ingin merasa benar dengan keputusannya pergi. Namun, ketika kenyataan menunjukkan sebaliknya, bahwa kamu justru tumbuh semakin kuat, itulah saat penyesalan mulai merayapi hati mereka. Kamu tidak perlu banyak bicara, tidak perlu menunjukkan kesedihan di media sosial, tidak perlu membuktikan dengan kalimat panjang. Cukup buktikan dengan hidupmu. Bangkitlah setiap pagi dengan semangat. Rawat tubuhmu, perbaiki kesehatanmu, dan tebarkan senyum yang tulus. Karena senyum seseorang yang sudah sembuh dari luka jauh lebih indah daripada 1000 wajah yang masih terjebak dalam tangisan. Dan ingatlah, merawat diri bukan berarti kamu sedang bersaing dengan mereka. Merawat diri adalah bentuk penghargaan kepada dirimu sendiri. Karena kamu berharga, karena kamu pantas bahagia, karena hidupmu terlalu berharga untuk dibiarkan runtuh hanya karena seseorang memilih pergi. Jadi inilah langkah pertama, bangkit dan rawat diri. Ketika tubuhmu sehat, hatimu kuat, dan auramu kembali bersinar, percayalah, orang yang meninggalkanmu akan menoleh ke belakang. Dan dalam hati kecilnya mereka akan berkata, "Mengapa aku melepaskan seseorang sekuat dan seindah itu?" Cara kedua, tingkatkan kualitas hidupmu. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang ketika ditinggalkan. Mereka berhenti di luka itu, berdiam dalam kesedihan, seakan seluruh masa depan sudah runtuh bersama kepergian seseorang. Padahal, inilah momen emas untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Bayangkan jika hari ini kamu mulai mengambil langkah kecil, belajar keterampilan baru, membaca buku yang memperluas pikiranmu, atau mungkin mengambil kesempatan yang selama ini kamu tunda. Perlahan tapi pasti, kualitas hidupmu akan berubah. Bukan hanya soal karier dan finansial, tapi juga cara berpikir, cara bersikap, dan cara memandang dunia. Dan disitulah letak keindahannya, karena orang yang meninggalkanmu akan melihat bahwa justru setelah mereka pergi, hidupmu semakin berkembang. Ada satu hal yang paling menusuk hati seseorang, ketika mereka menyadari bahwa kepergian mereka tidak menghentikan langkahmu, bahkan justru menjadi bahan bakar untuk membuatmu semakin melesat jauh ke depan. Mereka mungkin berkata dalam hatinya, "Seandainya aku tetap berada di sisinya, mungkin aku juga ikut merasakan semua pencapaian itu." Tapi sayangnya, mereka sudah memilih pergi, dan keputusan itu menjadi penyesalan yang harus mereka tanggung sendiri. Meningkatkan kualitas hidup bukan berarti kamu harus langsung jadi orang kaya atau terkenal. Tidak, kadang peningkatan itu sesederhana: belajar mengatur waktu lebih baik, mengembangkan keterampilan yang membuatmu lebih percaya diri, atau sekadar menata hidupmu agar lebih teratur dan bermakna. Hal-hal kecil ini, ketika dilakukan dengan konsisten, akan menjadikanmu pribadi yang benar-benar berbeda
dalam beberapa bulan ke depan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dulu diremehkan, tapi tiba-tiba tampil sukses di hadapan orang-orang yang pernah merendahkannya? Rasa sesal itu datang bukan karena mereka kehilangan orang biasa, tetapi karena mereka kehilangan seseorang yang tumbuh melampaui batas yang pernah mereka bayangkan. Dan ingatlah satu hal penting, hidupmu bukan tentang membuktikan apa-apa kepada siapapun. Hidupmu adalah tentang menemukan potensi terbaikmu dan menjadikannya nyata dalam perjalananmu. Namun ketika kamu sungguh-sungguh meningkatkan kualitas hidupmu, efek sampingnya adalah penyesalan di pihak mereka yang dulu meninggalkanmu. Jadi jadikan luka itu sebagai bahan bakar. Belajarlah, berkembanglah, dan tingkatkan kualitas hidupmu. Karena semakin tinggi kamu melesat, semakin kecil mereka yang meninggalkanmu. Dan semakin besar rasa sesal yang mereka tanggung dalam diam. Cara ketiga, tunjukkan kebahagiaan tanpa mereka. Ada sebuah kebenaran pahit yang jarang kita sadari. Ketika seseorang meninggalkan kita, diam-diam mereka ingin melihat satu hal, bahwa kita terpuruk tanpa mereka. Mereka ingin percaya bahwa kepergian mereka adalah sesuatu yang besar, bahwa tanpa mereka, hidupmu tidak akan lagi sama. Mereka ingin merasa penting, seakan mereka adalah pusat kebahagiaanmu. Namun disinilah kesempatan terbesarmu, kesempatan untuk membalik kenyataan dan membuktikan bahwa kebahagiaanmu tidak pernah bergantung pada siapapun. Bayangkan, hari-hari yang dulu kamu lewati dengan tangisan, kini berubah menjadi hari-hari penuh tawa. Bukan tawa palsu, bukan senyum dipaksakan, tetapi kebahagiaan yang lahir dari hatimu sendiri. Kamu pergi ke tempat yang dulu kamu tunda, menikmati waktu dengan sahabat-sahabat baru, atau sekadar duduk sendirian sambil menikmati kopi, dan kamu sadar, ternyata kebahagiaan sederhana ini begitu menenangkan. Dan percayalah, ketika mereka melihatmu bahagia tanpa mereka, itulah saat penyesalan mulai menusuk lebih dalam. Karena yang paling menakutkan bagi seseorang yang meninggalkan adalah menyadari bahwa kepergian mereka sama sekali tidak meruntuhkan hidupmu. Bahkan, justru sebaliknya, hidupmu menjadi lebih indah tanpanya. Ada satu hal yang harus kamu pahami. Bahagia itu bukan soal pamer, bukan sekadar memposting foto dengan senyum lebar di media sosial, tapi benar-benar menemukan ketenangan di dalam dirimu sendiri. Bahagia itu ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa beban, bangun pagi dengan hati ringan, dan menjalani hari tanpa rasa bergantung pada siapapun. Dan kebahagiaan yang tulus seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Aura itu akan terpancar, dan orang yang pernah meninggalkanmu pasti bisa merasakannya. Meskipun mereka berpura-pura tidak peduli, mungkin suatu hari mereka akan bertanya dalam hati, bagaimana mungkin ia bisa tersenyum selebar itu, padahal dulu aku tinggalkan begitu saja. Dan saat itu, sobat, kamu tidak perlu berkata apa-apa. Kebahagiaanmu adalah jawaban yang paling membungkam. Jadi jangan tunggu siapapun untuk membuatmu bahagia, karena kebahagiaan yang sejati lahir dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu menemukan kebahagiaan itu, orang yang meninggalkanmu akan belajar satu hal, bahwa mereka tidak pernah benar-benar dibutuhkan untuk membuatmu bersinar. Cara keempat, perluas lingkaran pertemanan. Ada satu hal yang sering terjadi setelah kita ditinggalkan. Kita cenderung menutup diri. Kita memilih menyendiri, merasa dunia terlalu kejam, dan seakan-akan tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Tapi, menutup diri justru adalah perangkap. Karena semakin kamu mengurung dirimu, semakin kamu terlihat kecil di mata mereka yang sudah meninggalkan. Sebaliknya, ada cara yang jauh lebih elegan. Perluas lingkaran pertemananmu. Bayangkan ketika mereka yang dulu meninggalkanmu melihatmu kini dikelilingi oleh orang-orang baru, sahabat yang membuatmu tertawa, teman-teman yang mendukungmu, bahkan mungkin orang-orang berpengaruh yang membuka jalan baru dalam hidupmu. Saat itu mereka akan sadar, dunia tidak berhenti hanya karena mereka pergi, hidupmu tetap berjalan.
bahkan lebih berwarna daripada sebelumnya. Ingatlah, manusia pada dasarnya takut digantikan. Mereka ingin merasa istimewa, ingin merasa tidak ada yang bisa mengisi posisi mereka. Namun ketika kamu memperluas lingkaran pertemanan, mereka akan dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan, bahwa ternyata ada banyak orang lain yang lebih menghargai kehadiranmu. Dan perluasan ini tidak selalu harus soal hubungan romantis. Kadang mau bertemu dengan komunitas baru, bergabung dalam kegiatan sosial, atau bahkan sekadar menambah jaringan kerja, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hidupmu terus berkembang. Pertemanan adalah cermin. Semakin luas lingkaranmu, semakin banyak cahaya yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika cahaya itu semakin terang, orang yang meninggalkanmu akan merasa semakin asing karena mereka memilih untuk tidak ikut di dalamnya. Bayangkan suatu hari mereka melihatmu hadir dalam sebuah acara, dikelilingi wajah-wajah baru yang penuh tawa. Di balik senyum mereka, ada pertanyaan yang berbisik di hati kecilnya. Mengapa aku melepaskan seseorang yang begitu mudah dicintai dan dihargai banyak orang? Dan saat itu, penyesalan itu akan terasa jauh lebih berat daripada kepergian mereka dahulu. Jadi jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesendirian. Bukalah pintu pertemanan, izinkan orang baru masuk ke dalam hidupmu, dan biarkan dunia melihat betapa berharganya dirimu. Karena semakin banyak yang menghargaimu, semakin jelas pula bagi mereka yang pergi bahwa meninggalkanmu adalah keputusan yang paling bodoh dalam hidupnya. Yang kelima, jaga harga dirimu. Sampai di sini kita sudah bicara tentang merawat diri, meningkatkan kualitas hidup, menemukan kebahagiaan tanpa mereka, dan memperluas lingkaran pertemanan. Semua itu penting, tapi ada satu hal yang jauh lebih dalam, sesuatu yang akan menentukan apakah mereka benar-benar menyesal atau tidak. Itulah menjaga harga dirimu. Mari merenung sejenak. Apa yang biasanya dilakukan banyak orang setelah ditinggalkan? Mereka menangis, mereka merendahkan diri, bahkan ada yang sampai mengejar, memohon, dan berharap kembali. Dan sadarkah kamu, setiap kali kamu melakukan itu, sebenarnya kamu sedang menyerahkan harga dirimu kepada mereka. Kamu memberi pesan tak kasat mata, aku tidak bisa tanpa dirimu. Dan itu adalah hal terakhir yang seharusnya kamu lakukan. Menjaga harga diri berarti kamu berdiri tegak, meski hati hancur. Menjaga harga diri berarti kamu tidak membiarkan mereka melihatmu jatuh terlalu dalam. Menjaga harga diri berarti kamu memilih diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Orang yang meninggalkanmu mungkin menunggu kamu datang kembali, menunggu kamu mengetuk pintu mereka, atau menunggu pesanmu yang berisi permohonan maaf dan harapan untuk kembali. Namun saat semua itu tidak pernah mereka dapatkan, justru disitulah penyesalan paling besar lahir. Sobat, izinkan aku berkata dengan jujur, harga dirimu jauh lebih berharga daripada sekadar hubungan yang ditinggalkan. Jika kamu menjaga martabatmu, kamu tidak hanya membuat mereka menyesal, tapi juga membuat dirimu sendiri tumbuh lebih kuat. Dan jangan salah, ini adalah cara tersulit, karena hati akan terus berbisik. Kejar dia, minta dia kembali, tunjukkan rasa cintamu. Tapi justru dengan menahan diri, dengan menjaga martabatmu, kamu sedang menanamkan sebuah luka yang halus, namun dalam di hati mereka. Bayangkan suatu hari, mereka menoleh ke belakang. Mereka menunggu tanda-tanda bahwa kamu masih mengharapkan mereka. Tapi yang mereka temukan hanyalah keheningan. Kamu tidak pernah mengejar, kamu tidak pernah merendahkan diri. Dan dalam diam itu, penyesalan mereka tumbuh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Karena akhirnya mereka sadar, aku pergi, tapi dia tetap berdiri. Aku tinggalkan, tapi dia tetap kuat. Dan aku kehilangan selamanya. Inilah mengapa menjaga harga diri adalah cara paling menusuk. Tidak terlihat di luar,
tapi dampaknya menghantam jauh ke dalam hati mereka. Dan pada akhirnya, bukan kamu yang kehilangan, tapi mereka. Cara keenam, mengembangkan diri secara spiritual dan mental. Pada titik ini, banyak orang yang ditinggalkan biasanya sibuk mencari validasi dari luar. Mereka berharap dengan tampil sempurna di mata dunia, luka mereka akan sembuh. Padahal, justru kekuatan yang paling besar lahir dari dalam diri, dari bagaimana kita menyembuhkan luka batin dan mengasah mental kita. Inilah cara keenam untuk membuat orang yang meninggalkanmu menyesal. Bertumbuh secara spiritual dan mental. Bayangkan seseorang yang dulu meremehkanmu, kini melihatmu jauh lebih tenang, damai, dan stabil secara emosional. Tidak ada yang lebih membuat seseorang merasa kalah selain menyadari bahwa mereka sudah kehilangan orang yang sekarang lebih dewasa, lebih bijak, dan tidak lagi bergantung pada mereka. Spiritualitas di sini bukan hanya soal agama, tetapi tentang kesadaran diri, tentang bagaimana kamu belajar mengendalikan emosi, memahami makna di balik penderitaan, dan menjadikan luka itu sebagai guru kehidupan. Orang yang meninggalkanmu mungkin mengira kamu akan hancur, tapi ketika mereka melihatmu justru semakin kuat, semakin teduh, bahkan semakin berwibawa, maka di sanalah penyesalan mereka akan bertambah. Karena mereka sadar, mereka bukan hanya kehilangan pasangan, teman, atau sahabat, tapi juga kehilangan kesempatan berjalan bersama seseorang yang kini sudah naik level dalam hidupnya. Cara ketujuh, bangun lingkaran sosial baru yang lebih bernilai. Ada satu hal yang sering diremehkan banyak orang ketika mereka ditinggalkan. Mereka terjebak di dalam lingkaran lama yang sama, dengan cerita lama yang terus berulang. Padahal, disitulah jalan buntu dimulai. Cara ketujuh untuk membuat orang yang meninggalkanmu menyesal adalah membangun lingkaran sosial baru yang lebih bernilai. Ketika kamu mulai membuka diri, berkenalan dengan orang-orang baru, masuk ke komunitas yang sehat, bertemu dengan mereka yang memberi inspirasi dan energi positif, maka hidupmu akan terasa berbeda. Bayangkan bagaimana perasaan seseorang yang meninggalkanmu saat melihatmu sekarang punya circle baru. Orang-orang yang menghargaimu, mendukungmu, bahkan membuka peluang baru yang tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya. Itu seperti tamparan tak kasat mata. Ternyata dia lebih dihargai tanpa aku. Lingkaran sosial yang baru bukan sekadar tentang teman-teman baru. Ia adalah simbol bahwa kamu sudah move on, bahwa kamu sudah tidak lagi terjebak dalam masa lalu, dan kini hidupmu lebih luas, lebih berwarna, serta lebih bermakna. Orang yang meninggalkanmu mungkin dulu merasa mereka adalah pusat duniamu. Tapi ketika mereka menyadari kamu bisa menciptakan dunia baru yang lebih indah, disitulah penyesalan akan tumbuh dalam hati mereka. Karena sesungguhnya, penyesalan paling dalam bukanlah ketika kita melihat orang lain sukses sendirian, tapi ketika kita sadar bahwa kita sudah tidak termasuk dalam lingkaran sukses itu lagi. Cara kedelapan, hidup bahagia tanpa membuktikan apa-apa. Pada akhirnya, tidak ada cara yang lebih membuat orang yang meninggalkanmu menyesal selain melihatmu bahagia tanpa perlu membuktikan apa-apa. Kita sering terjebak pada keinginan untuk menunjukkan pada dunia, khususnya pada mereka yang meninggalkan kita, bahwa kita bisa lebih baik tanpa mereka. Tapi ingat, jika tujuanmu hanya untuk membuktikan, maka kamu masih terikat pada bayangan masa lalu. Justru ketika kamu benar-benar bahagia dengan dirimu sendiri, menikmati hidup dengan sederhana,
mensyukuri hal-hal kecil, dan tidak lagi peduli pada siapa yang datang atau pergi. Disitulah kekuatan terbesar lahir. Bayangkan mereka melihatmu tersenyum tulus, menjalani hari dengan damai, punya kehidupan yang penuh makna, tanpa sedikit pun tersisa luka dendam atau obsesi untuk membuat mereka kembali. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya, karena penyesalan terdalam seseorang bukan hanya saat melihat orang yang mereka tinggalkan menjadi sukses, tetapi ketika mereka sadar bahwa orang itu sudah bahagia tanpa mereka, dan kebahagiaan itu tidak bisa lagi mereka sentuh. Dan di titik inilah perjalananmu benar-benar tuntas. Bukan hanya membuat mereka menyesal, tetapi juga membebaskan dirimu dari bayang-bayang masa lalu. Sekarang saya ingin mendengar dari kamu. Pernahkah kamu ditinggalkan seseorang yang begitu berarti, lalu justru pengalaman itu membuatmu jadi lebih kuat, lebih dewasa, atau bahkan lebih sukses? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, karena siapa tahu kisahmu bisa menjadi inspirasi dan kekuatan untuk orang lain yang sedang melalui hal yang sama.